Rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB telah tiba di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin 24 Agustus. Mereka hendak melakukan aksi demo pada Kamis 27 Agustus mendatang. Adapun saat dalam perjalanan menuju Jakarta, bus AMPB sempat dilempari batu oleh orang tak dikenal di kawasan Karawang. Akibat peristiwa tersebut, kaca bus bagian depan mengalami retak dan ditambal sementara menggunakan lakban. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari. Selamat malam, rekan Elga, bisa dilaporkan bagaimana persiapan dari AMPB jelang aksi demo pada Kamis mendatang? Iya, Siska, masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB memang telah berdatangan ke kawasan Jakarta, dan pada Senin siang tadi mereka berkumpul di depan gedung DPR RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun kedatangan masa dari AMPB ini bukan untuk menggelar aksi. Mereka hanya berkumpul begitu berdiskusi di trotoar depan DPR RI untuk mematangkan aksi besar yang nantinya akan mereka gelar pada hari Kamis 27 Agustus 2026 mendatang, di mana aksi yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus yakni membawa dua tuntutan utama, yakni pertama, meminta DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang, dan yang kedua adalah meminta agar adanya hukuman mati yang diberlakukan kepada para koruptor. Karena itu pihak AMPB menegaskan dari mulai hari Senin, Selasa, dan sampai hari Rabu mereka tidak akan menggelar aksi di kawasan DPR RI karena mereka akan terus melakukan konsolidasi untuk memastikan aksi besar yang akan mereka gaungkan atau akan mereka gelar pada hari Kamis bisa berjalan dengan lancar tanpa disusupi ataupun digebosi oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan aksi ini terjadi, Siska. Baik. Tadi sebelum tiba di Jakarta, bus AMPB ini sempat dilempari batu oleh OTK di sekitaran jalan tol. Lalu bagaimana tanggapan atau respons dari AMPB sendiri? Ya, tadi kami juga sempat mewawancarai koordinator AMPB yakni Botok, yang mengaku bahwa rombongan bis yang mereka tumpangi dari Pati ke Jakarta memang sempat dilempar oleh dua orang yang disebutnya memakai masker ketika bus tengah melintas di jalan tol kawasan Karawang, Jawa Barat. Akibatnya kaca bus mengalami retak, dan juga ia menyebut ada 3 penumpang atau massa dari AMPB yang mengalami luka ringan dan saat ini beruntung telah mendapatkan perawatan. Ia pun tidak terlalu ambil pusing apabila apa yang dialaminya di perjalanan tadi merupakan upaya-upaya dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menggombosi aksi dari masa AMPB ini yang akan digelar pada hari Kamis 27 Agustus 2026 mendatang, Siska. Baik, terkait polemik donasi yang sempat ada pemblokiran rekening, apakah ada perkembangan terbaru dari AMPB sendiri? Ya, dalam kesempatan di depan DPR tadi, Botok dan juga tim advokasi dari AMPB memang turut menyinggung terkait pemblokiran rekening donasi yang jumlahnya mencapai 80 juta rupiah. Pihak tim advokasi menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak mendapat pemberitahuan baik dari pihak kepolisian maupun dari bank BUMN, dalam hal ini Bank Mandiri, yang melakukan pemblokiran terhadap rekening dari rekening pribadi milik Botok. Sementara Botok sendiri mengatakan bahwa pemblokiran itu sudah terjadi sejak hari Sabtu 22 Agustus 2026. Sebenarnya tidak hanya rekening milik Botok saja yang diblokir. Ia mengaku WhatsApp-nya juga sempat diblokir hingga sampai saat ini, dan juga akun TikTok-nya juga hilang, tidak bisa diakses oleh dia. Dan ia pun menjelaskan bahwa uang 80 juta yang ada di dalam rekeningnya sebenarnya bukan uang donasi seutuhnya ataupun sepenuhnya, namun ada juga uang pribadi milik Botok dan uang donasi yang memang datang dari berbagai pihak untuk menyokong ataupun membantu aksi mereka yang akan digelar pada Kamis 27 Agustus 2026 mendatang. Di mana uang peruntukan uang tersebut diantaranya untuk membayar ataupun menyewa bus begitu yang mengangkut massa dari Pati ke Jakarta. Namun Botok mengakui saat ini selain rekeningnya diblokir, bus-bus yang tadinya sudah ia pesan untuk melakukan ataupun membawa massa dari Pati ke Jakarta di tanggal 26 karena untuk mengikuti aksi 27 Agustus saat ini banyak yang dibatalkan secara sepihak tanpa sepengetahuannya. Ia pun memberikan ataupun mempersilahkan publik menilai apakah yang dialaminya ini memang merupakan suatu upaya penggembosan yang dilakukan pihak-pihak tertentu agar aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini tidak bisa terlaksana dengan baik, Siska. Baik, jelang aksi demo pada Kamis mendatang, apakah AMPB ini akan mendirikan posko di sekitaran DPR, dan juga apakah ada dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap AMPB?
Ya, kalau terkait apakah AMPB akan menginap di DPR RI, tadi saya sempat bertanya juga kepada tim advokasi AMPB bahwa ia mengaku beberapa hari yang kemarin sejak beberapa masa sudah datang di AMPB memang tidak bisa bermalam di DPR karena terkendala aturan di mana Satpol PP sudah menegaskan tidak boleh ada yang bermalam di depan trotoar di Jalan DPR RI sehingga masa sempat menginap begitu di beberapa tempat termasuk sempat menginap di kantor Aliansi Jurnalis Independen atau AJI yang menampung mereka sekaligus untuk rekonsiliasi ataupun konsolidasi untuk menyiapkan aksi besar pada hari Kamis. Dan juga pihak ANPB sendiri mengaku sejak mereka datang ke Jakarta sudah banyak masyarakat begitu yang membantu mereka dan mereka pun menggaungkan slogannya yakni rakyat bantu rakyat, di mana di DPR tadi sudah banyak masyarakat yang datang memberikan air mineral begitu. Ada banyak tumpukan dus air mineral yang berada di DPR RI diberikan oleh masyarakat yang melintas di kawasan DPR RI kepada masyarakat ataupun masa AMPB. Dan ada pula masa yang sengaja berhenti, salah satunya ada pengendara wanita turun dari mobil, berhenti lalu dia menunjukkan KTP-nya kepada perwakilan massa bahwa ia merupakan warga Pati yang di Jakarta sehingga kemudian memberikan bantuan uang tunai begitu yang jumlahnya cukup tebal seperti mungkin ada 2 atau 3 juta yang diberikan kepada perwakilan massa sebagai bentuk dukungan moral atas aksi yang akan mereka laksanakan pada Kamis 27 Agustus 2026. Mereka mengaku memang banyak pihak tidak hanya dari Pati namun dari berbagai daerah lain yang juga memberikan bantuan dukungan moral dan juga materi dan bahkan disebut akan ikut tergabung ataupun ikut dalam aksi pada tanggal 27 Agustus 2026 mendatang, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari melaporkan terkait persiapan AMPB jelang aksi demo. Selamat bertugas kembali. Pertama itu tanggal 11 jam 11 kemarin ya itu tulisannya saldo terblokir sekian puluh juta. Pertama di medsos itu saldo saya muncul tapi tidak bisa untuk transaksi. Biasanya di aplikasi kan ada saldo terus ada transfer terus apalagi itu kan itu tidak ada, hanya saldo aja, jadi tidak bisa dibuat. Ya masih diblokir. Uang yang terkumpul sejauh ini katanya sampai 80 juta digunakan untuk apa dalam kegiatan itu? Itu kan tidak hanya donasi, itu uang saya pribadi dan donasi dari kawan-kawan saya. Rencana untuk bayar masing-masing. Soalnya bis di Pati itu kan Pati Jakarta sekitar 12 juta. Dan informasi terakhir hari ini ternyata ya bis yang sudah di DP sama kami dibatalkan semua karena mendapat intervensi dari pihak polisi. Polisi berencana memanggil Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono alias Boto untuk diperiksa terkait penggalangan donasi aksi demo di Jakarta. Adapun aksi unjuk rasa oleh AMPB akan digelar di depan gedung DPR RI Senayan pada Kamis mendatang. Sebelumnya, Boto sempat mengungkapkan bahwa rekening miliknya yang berisi saldo 80 juta rupiah tiba-tiba diblokir oleh pihak bank. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Anas Furkon. Selamat malam rekan Anas, bisa dilaporkan seperti apa perkembangan dari kepolisian terkait dengan informasi ini? Ya, baik, terima kasih Siska dan selamat malam Tribuners. Polda Metro Jaya memang telah memberikan klarifikasi terkait dengan pemblokiran rekening pribadi milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yaitu Supriyono alias Botok. Pemblokiran itu terjadi setelah adanya penggalangan dana atau penggalangan donasi untuk aksi demo yang rencananya akan digelar pada Kamis 27 Agustus 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, dalam wawancara pada siang tadi menyampaikan bahwa tidak ada pemblokiran terhadap rekening milik Botok, yang dilakukan hanyalah penundaan transaksi. Dan saat ini Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan dan penelusuran terkait aliran dana yang ada di rekening pribadi milik Supriyono alias Botok.
Dan penyelidikan ini rencananya berlangsung selama 5 hari kerja yang dimulai pada Jumat 21 Agustus 2026 hingga dijadwalkan selesai pada Jumat 28 Agustus 2026. Dan Polda Metro Jaya nantinya juga akan menjadwalkan pemeriksaan atau permintaan klarifikasi terhadap Botok yang rencananya akan berlangsung pada Rabu 26 Agustus 2026 atau 1 hari sebelum aksi demo berlangsung. Dan di hari yang sama, yakni 26 Agustus 2026, Polda Metro Jaya juga akan melakukan permintaan klarifikasi terhadap pihak dari otoritas jasa keuangan. Dan proses pemeriksaan atau penelusuran ini dilakukan untuk menelusuri aliran dana di rekening pribadi milik Botok. Dan nantinya jika tidak ditemukan unsur pidana dalam pemeriksaan itu, dipastikan rekening dari Botok sendiri akan kembali dapat digunakan dan tidak berkurang sepeser pun. Dan sebaliknya, jika nantinya ditemukan adanya dugaan unsur pidana, maka proses penyelidikan akan dilanjutkan untuk melihat siapa saja yang telah mengirimkan donasi kepada atau ke rekening pribadi milik Supriyono alias Botok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk aliran dana dari judi online, kemudian bandar narkoba, ataupun kejahatan-kejahatan lainnya yang tadi disebutkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Siska. Baik, di media sosial beredar sebuah video dengan narasi bahwa Botok ini ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian. Dari Polda Metro Jaya sendiri, apakah sudah ada konfirmasi atau penjelasannya? Ya, Polda Metro Jaya juga telah memberikan penjelasan terkait dengan video viral yang menampilkan bahwa Botok diamankan di sebuah mobil dinas milik kepolisian. Kombes Budi Hermanto mengatakan bahwa Botok tidak diamankan oleh polisi, melainkan petugas kepolisian mengajak Botok untuk berdialog atau berdiskusi terkait dengan rencana aksi pada Kamis 27 Agustus 2026. Pihak kepolisian ingin memastikan apakah AMPB benar-benar akan melakukan aksi unjuk rasa atau aksi-aksi lainnya. Dan menurut Kombes Budi Hermanto, AMPB hanya berniat untuk melakukan silaturahmi dan memberikan dukungan logistik kepada peserta aksi demo. Namun yang tadinya Botok hendak akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mengurus izin karena pemberian logistik juga dinilai membutuhkan izin dari pihak kepolisian. Namun karena situasi di lokasi dinilai ramai, maka pihak kepolisian membatalkan untuk membawa Botok ke Polda Metro Jaya. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jakarta Anas Furqan melaporkan terkait dengan pemanggilan Botok oleh polisi. Selamat bertugas kembali. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa penyelidikan tentang donasi yang akan dilakukan. Tujuannya adalah terkait apa donasi tersebut. Makanya koordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial. Yang dipanggil itu yang pemilik rekeningnya? Ya, pastinya pemilik rekening. Kita akan koordinasi juga dengan OJK dan dari Kementerian Sosial. Ada lagi? Pak, terkait yang Pengamanan untuk besok. demo Pak, hari ini sama kan rencananya aksi itu kan ada. Ya, Polda Metro Jaya pastinya akan mempersiapkan pelayanan aksi penyampaian aspirasi di muka umum. Sampai dengan hari ini ada 2 surat pemberitahuan yang sudah diterima. Yang pertama dari DPP Brigade Merah Putih Indonesia, yang kedua Aliansi 3 Pilar Demokrasi Bogor Raya. Terkait tentang RUU perampasan aset, aksi akan dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 28 Agustus.
kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat tetap tenang bahwa situasi dan kondisi DKI dalam kondisi aman dan kondusif. Ini kita dapat melihat dari beberapa kegiatan-kegiatan aktivitas rutin masyarakat masih berjalan dengan biasa. Setiap hari Polda Metro Jaya menerima pemberitahuan melaksanakan pelayanan aksi itu 40 sampai dengan 80 aksi. Hari ini ada 71 aksi penyampaian aspirasi di beberapa titik yang dilaksanakan DPR, ada lagi di beberapa kementerian kewilayahan termasuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Termasuk ada 16 kegiatan aktivitas masyarakat lainnya seperti konser musik, kegiatan-kegiatan jambore nasional, kegiatan masyarakat lainnya yang dilakukan pengamanan. Dari peserta aksi tanggal 27 nanti, yaitu Mas Botok, diblokir tanpa alasan, maka sebagai protes kami, ini kartu ATM milik saya pribadi, akan saya bakar. Gelombang aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dijadwalkan berpusat di gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus besok. Aksi AMPB bakal didukung oleh Aliansi Warga Depok hingga Aliansi Gerak Rakyat Menggugat atau GERAM. Aktivis anti korupsi bernama Kasno mengklaim akan ada ribuan massa yang hadir untuk menggelar aksi bersama AMPB di depan gedung DPR RI. Sementara koordinator aksi Yusuf menuturkan bahwa ada 3 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi besok, di mana salah satunya mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Yusuf menuturkan massa terlebih dahulu akan menggelar aksi di kantor DPRD Depok pada Rabu. Ia mengklaim aksi ini akan diikuti oleh 2.000 warga, kemudian massa akan bergabung dengan AMPB untuk melakukan aksi pada 27 Agustus. Adapun organisasi lain yakni Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM juga bakal menggelar aksi demonstrasi pada Kamis besok. Adapun aliansi ini merupakan gabungan dari 14 organisasi mahasiswa, kepemudaan dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi GERAM. Koordinator aksi Aliansi GERAM, Ahmad Miksel, menuturkan bahwa aksi kali ini mengusung tajuk merebut kembali Indonesia. Dalam aksi tersebut, GERAM juga meminta Ketua DPR RI Puan Maharani beserta para wakil Ketua DPR RI menemui massa secara langsung. Miksel mengatakan pihaknya menginginkan ruang dialog yang nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis dari pimpinan DPR. GERAM bahkan mengancam akan mengonsolidasikan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan dialog tersebut tidak dipenuhi. Sebagai bentuk protes kami terhadap tindakan oknum Bank Mandiri yang memblokir dari peserta aksi tanggal 27 nanti, yaitu Mas Botok, diblokir tanpa alasan, maka sebagai protes kami, ini kartu ATM milik saya pribadi, akan saya bakar. Iya, nanti dibalon enggak? Kasno. Iya. Tunjukin dulu Bang ATM-nya Bang. ATM tunjukin dulu Bang. Tunjukin ATM-nya dulu. Aksi ini terkait apa, Bang? Ya, pada hari ini kami atas nama warga masyarakat Kota Depok melakukan aksi damai, yang mana aksi tersebut pertama kami mendukung permohonan ataupun usulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Yang kedua, kami mendukung warga masyarakat manapun itu, khususnya Mas Boto dan kawan-kawan yang sudah jauh-jauh dari Pati ke Depok untuk mendukung aksi unjuk rasa pengesahan RUU perampasan aset. Dan begitu juga kami protes terhadap Bank Mandiri yang mana patut diduga sudah memblokir rekening yaitu Mas Botok dan kawan-kawan. Ini kan kemarin Bank Mandiri menyatakan bahwa itu dari aparat. Apa tanggapan Abang? Terlepas apapun itu aparat, toh ada regulasinya, seharusnya tidak itu yang dilakukan. Tetapi setidak-tidaknya dia harus izin dulu kepada pemilik rekening yaitu Mas Botok. Tetapi pada faktanya bahwa tanpa ada pembicaraan ataupun permohonan dari pihak Bank Mandiri, langsung diduga Bank Mandiri memblokir rekening beliau. Bang, tanggal 27 nanti kan mau aksi yang di DPR. Ya. Dari aktivis Depok ada yang mau berangkat ke sana, Oh, Bang? sangat banyak sekali. Aku yakin ini akan berjumlah ribuan warga masyarakat Kota Depok akan mendukung teman-teman ataupun warga masyarakat yang juga mengadakan aksi demonstrasi untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset dan hukum mati para koruptor. Gimana? Ya, ini artinya ini kita hanya memberikan warning ya kepada DPR RI dan kepada juga oknum-oknum Bank Mandiri. Tadi aksi katakan ATM sebenarnya. Ya, itu sebentuk protes kami bahwa kenapa Bank Mandiri tanpa seizin Mas Boto memblokir rekening beliau. Ini kan sangat-sangat, waduh, saya pikir ini sudah perbuatannya sangat kelewatan lah. Ini harus diklarifikasi oleh Bank Mandiri. Kalau memang disuruh aparat, tunjuk aparat yang mana yang memberikan izin, kan gitu. Apakah ada regulasinya seperti itu? Untuk kekecewaan. Oh iya, sangat kecewaan, dan kami mendukung gerakan Mas Boto dan kawan-kawan sudah jauh-jauh dari Pati ke Jakarta, ke DPR RI untuk melakukan aksi unjuk rasa mendukung pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Bang, tadi kan ada Abang ngebakar itu, bakar ATM sebagai bentuk apa sih, Bang? Bentuk protes kita dong, ya sebagai bentuk dukungan terhadap Mas Boto dan kawan-kawan yang memang kemarin kami dapat info patut diduga bahwa Bank Mandiri telah memblokir rekening Mas Boto. Mas Boto itu kan jauh-jauh dari Pati ke sini, kalau uangnya tidak ada pun seperti apa? Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat. Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Waruwu, menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Massa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah
Dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah. Mas Iji tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi? Dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk membantu. Dan saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect sama teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu ke lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan karena ini bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Ya bisa. Aja shopping. Penting itu. Sabar. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin.
Kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Buat sampah. Lawan atau mati. Bude madang riyen bude termasuk Keberangkatan warga Pati Jawa Tengah menuju Jakarta untuk mengikuti aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus diwarnai dengan kabar pencegatan. 4 bus yang mengangkut sekitar 200 orang disebut dihentikan aparat ketika hendak keluar dari wilayah Pati pada Rabu 26 Agustus. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Teguh Istianto menyampaikan informasi tersebut diperoleh dari anggota yang berada di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News yakni rekan Ibriza. Baik rekan Ibriza, bisa dijelaskan informasi terkait dugaan pencegatan 4 bus yang membawa warga Pati ini apakah benarkan? Baik, Arin. Ya, pada hari ini memang sejumlah warga Pati atau yang tempatnya tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB memang masih tampak berkumpul di depan gedung DPR seperti itu, di mana pada hari ini memang H-1 menjelang aksi yang rencananya akan digelar besok hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, dan di sela-sela barusan memang di depan gedung DPR RI Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istianto menyampaikan bahwa baru saja dikabarkan oleh rekan-rekan dari Pati yang menyampaikan bahwa bus yang mereka tumpangi yang hendak menuju ke Jakarta dicegat seperti itu oleh aparat dari pihak kepolisian, dan memang Teguh sendiri menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari rekan-rekan yang berada di lokasi terdapat 4 bus yang secara spesifik masing-masing busnya diperkirakan memuat 50 orang. Jadi menurut Teguh sendiri terdapat sekitar 200 orang seperti itu yang menumpangi 4 bus tersebut gitu yang akan menuju ke Jakarta, namun kemudian dicegat di lokasi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, rekan Ibriza, apakah sudah ada respons resmi dari aparat soal dugaan pencegatan ini? Iya, terkait dengan respons dari aparat hingga saat ini memang belum ada informasi terkait seperti itu, dan memang kami di lapangan masih menunggu informasi dari pihak aparat seperti itu. Baik, terakhir rekan, bagaimana respons atau tanggapan lebih lanjut dari koordinator aksi demo atas informasi pencegatan ini? Iya, baik Arin, memang tadi di depan gedung DPR seperti itu, setelah Teguh menyampaikan terkait kabar pencegatan 4 bus yang ditumpangi oleh massa dari Pati seperti itu, memang ada juga di lokasi yakni Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, Surya, yang menyampaikan responsnya seperti itu terkait dengan pencegatan masa aksi dari Pati yang hendak menuju ke Jakarta. Menurut Surya sendiri, pencegatan itu dinilai dilakukan karena pemerintah dan DPR takut dengan aksi demonstrasi yang rencananya akan digelar esok hari, dan dia menyampaikan hal tersebut dengan begitu tegas seperti itu di keramaian di depan gedung DPR RI seperti itu. Dan dari pihak AMPB dan dari pihak Surya sendiri selaku Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu memang
menilai pencegatan tersebut sebagai suatu hal yang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Ini dulu mau sampai ke mana? Dia mengaku Kemanggisan Bersatu nih sini. Iya. Jadi nggak ke situ. Nanti mau dimantau Jawa-Jawa. Maksudnya? Sepakat. Ini berapa mulai besok? Jam 10. Jelas itu buktinya apa? Itu kan kita udah punya tadi mau negara hukumnya udah jalan. Itu yang kayaknya gitu. Kita sampai besok pagi. Saya pengen itu. Tapi kayaknya ada sedikit mustahil. Makanya kita mau kumpulin dulu. Orang yang ganggu mau ya betul ormas. Ini kami yang dari Pati itu kan ada 4 bis untuk tambahan. Nah ini kami cuman mau menghadiri apa yang diinginkan Puan. Puan itu kan pengesahan aset menunggu masukan masyarakat, dan kami masyarakat Pati dan juga masyarakat Indonesia pengen memberikan masukan, tetapi kok ini kok disekat ini loh. Kita datang ke Jakarta itu tidak mau membuat rusuh, tidak, tapi kita mau ketemu sama DPR untuk bisa segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dan undang-undang untuk hukuman mati koruptor. Ini bagaimana ini? Masa rakyat mau ke Jakarta menemui enggak? Di situ NTB. Ini baru keluar dari Pati nih. Itu info valid ya, Mas? Video. Ada berkabar dengan teman-teman di sana juga? Ada. Ini pasti nanti video langsung dari sana. Dikirimkan teman yang ada di sana. Ini di-share aja di medsos. Mas siapa Mas? Teguh Stianto. Teguh Stianto. Koordinator APB. Koordinator AMPB. Bang, kemudian nama siapa sih? Dari Pati, Pak. Dari Pati mau berangkat ke Jakarta, Pak. Kronologinya gimana, Bang? Dijegat sama siapa gitu? Pak, nggak tahu alasannya apa. Yang jegat polisi berarti? Polisi ya. Intinya oknum ya, oknum polisi lah, gitu. Dan videonya ada, buktinya ada gitu. Tapi di keterangan itu disuruh balik lagi apa gimana? Apa cuma disuruh dijegat balik lagi, Pak. Nggak boleh ke Jakarta, ya. Oh, gitu. Oke. Kita ada informasi. Jadi teman-teman dari Pati udah keluar dari Pati itu? Ya, 4 bus. Oke. Belum keluar dari Pati, masih di Pati. Masih di Pati? Iya, 4 bus. Belum keluar dari Pati. Belum masuk tol istilahnya gitu ya? Informasi juga ada beberapa daerah juga sama. Oh. Sementara masih ketahan gitu, Bang? Ya. Sementara masih ketahan gitu? Iya, ketahan. Sekarang masih gitu. Dari wilayah lain? Dari wilayah saya dengar dari Surabaya, Pak. Surabaya juga. Terus ada lagi mungkin, Mas? Saya dapat info dari daerah Bogor, itu kereta api jalurnya di stop dulu, Pak. Oh, dari Bogor kereta api stop. Iya, besok malam ini. Saya dapat informasinya seperti itu. Oke, itu dari teman-teman AMPB juga, teman Jabodetabek, Pak, Jabodetabek. Oh, oke. Disekat di Pati. Ini oleh kepolisian, tidak boleh ke Jakarta. Ini sekatnya di mana nih? Dijemput aja, Pak. Saya kurang tahu ini daerah mana. Ini kita kirim video. Ini bis Pati nih. Bis Pati. Bis temen kami nih. Iya. Disekat nggak boleh ke Jakarta. Iya emang. Semua untuk teman-teman ini jelas. Dewan Perwakilan Rakyat kita takut kepada rakyat ketika rakyat Indonesia bersatu untuk mendesak RUU perampasan aset tindak pidana agar dimiskinkan koruptor. Ini jelas. Ini pasukan Pati, ini dicegat. Ini pasukan teman kami yang dari Pati AMPB, tambahan pasukan dicegat. Berapa bis, Bang? Iya, barusan, Pak. Berapa bis? 4 bis dari AMPB dari Pati dicegat. Isinya berapa? Logistik seperti apa? Terkait rekening yang diblokir. Untuk saat ini saya tidak fokus terkait itu ya. Kita fokus untuk aksi 27 Agustus. Oke, berarti untuk logistik dari massa lalu juga untuk yang lain-lainnya kan membutuhkan uang ya sebenarnya, Mas. Ini nanti berarti akan menggunakan sarana yang ada dulu gitu. Iya. Alhamdulillah selama ini ya terkait logistik
Alhamdulillah masih terpenuhi ya. Banyak bantuan dari teman-teman saudara-saudara kami dari Pati yang merantau di Jakarta maupun dari masyarakat di Jabodetabek. Bang Botok kan rencananya juga akan dipanggil PMJ terkait dengan aliran dana dan sebagainya di rekening Abang. Rencananya hari ini Abang akan hadir atau bagaimana? Itu nanti disiapkan oleh teman-teman tim advokasi AMPB. Nanti pernyataan soal itu nanti akan disampaikan tim advokasi. Tapi kemungkinan Terkait itu nanti akan kami sampaikan. Soalnya saya belum terima undangannya. Mas, saya ada info dari kota atau dari DPR katanya mau bertemu betul nggak dengan Pak Dasar? Belum. Abang berharap ada audiensi nggak sih Bang dengan DPR terkait dengan tuntutan dan sebagainya? Kami tidak anti dialog ya. Selama ada usulan dari teman-teman di dalam, kita diajak dialog oke, tapi harus sesuai dengan harapan kami. Gitu. Namun untuk hingga saat ini belum ada yang pada akhirnya berkomunikasi dengan Mas Botok berkaitan dengan tersebut? Belum ada yang mengajak komunikasi pun dari siapapun itu dari DPR belum ada. Meskipun untuk demo ini kan sudah digaungkan dari kemarin ya, namun nyatanya hingga saat ini belum ada lagi. Mas Botok ada kekhawatiran Satu-satu. Seandainya dari pihak dalam bersedia untuk komunikasi, apakah dari pihak dalam? Ya kalau besok teman-teman mengajak audiensi kita siap. Bang Botok begini, kan kemarin Komisi 3 ya Bang ya sudah menjelaskan bahwa RUU perampasan aset yang masuk dalam tuntutan Bang Botok dan kawan-kawan ini akan disahkan Desember. Apakah itu kurang memuaskan atau bagaimana Bang? Ya kurang memuaskan kalau misalnya itu disahkan sebelum bulan Desember. Kita meminta surat pernyataan tertulis dan nanti poin-poinnya harus kita sepakati. Oke, berarti harus ketemu dulu dan poin-poinnya memang disusun bersama begitu? Secara tertulis, bukan hanya keterangan di media. Oke, Bang Botok ini yang dikhawatirkan kenapa saya tanya lagi mengenai ada panggilan dari PMJ ya, karena ditakutkan di tanggal ini kan Abang nggak usah ke PMJ, tapi Abang masih belum terinformasi gitu ya. Tapi takutkan Abang akan ada penahanan dan lain sebagainya. Abang punya sikap terkait dengan hal itu? Mengenai hal itu, kan ini masih sifatnya undangan klarifikasi. Ya. Jadi tidak ada upaya paksa di tahap itu. Dan yang kedua, untuk statement soal langkah hukum dari kita, itu nanti akan kami sampaikan melalui tim advokasi AMPB. Kapan Bang rencananya? Segera nanti akan kita sampaikan. Hari ini? Nanti akan kita informasikan. Mas Botok, apakah benar ada bis yang berangkat dari Pati sempat ditahan oleh pihak kepolisian? Ya, siang hari ini terkait bis itu memang dari kemarin ya. Kemarin kita sudah sewa bis, 9 bis kita sudah sewa, kita sudah DP. Ternyata 2 hari dibatalkan karena diintervensi oleh pihak kepolisian. Tapi yang udah berangkat itu sempat disuruh balik? Belum, sebentar ya. Terus kita sewa bis lagi 6, kita DP 1 hari dibatalkan lagi. Terus alhamdulillah kemarin kita dapat 5 bis, kita bayar kontan. Terus kita membuat surat perjanjian kalau pihak bis membatalkan harus berani menanggung atau didenda 3 kali lipat dari biaya sewa. Nah, setelah itu ternyata masih diintimidasi oleh kepolisian, tapi mereka nggak berani membatalkan karena sudah ada surat perjanjian. Terus kemarin tadi jam 1 siang 5 bis berangkat dari Pati nggak ditahan ya, dicegat oleh pihak kepolisian. Terus tadi kita koordinasi, akhirnya teman-teman sekarang sudah mulai jalan lagi, sudah aman. Berarti ini sekarang sudah dalam perjalanan ke Jakarta? Sudah. Kira-kira sampai sini jam berapa Bang? Besok pagi? Besok pagi. Bang, oh ya, ada informasi Bang, katanya selain dengan Pati ada beberapa daerah lain. Kalau informasi yang beredar di media sosial itu ada ratusan bus Bang dari berbagai daerah selain dari Pati. Abang sudah mendapatkan informasi soal itu? Kalau saya malah kurang tahu ya terkait kalau ada ratusan bis dari berbagai daerah. Tapi kalau koordinasi dengan teman-teman di Banten, ormas ya, ada kelompok dari Betawi, dari Pekalongan, sudah ada dengan koordinasi dengan kita. Ada berapa daerah yang koordinasi sama Abang? Ya dari Kalimantan ada sih, tapi tidak sebanyak ratusan enggak. Karena ya 10 bis dari Pati ini ada 15 bis ya. Yang 5 sudah berangkat, yang 10 sudah ready untuk berangkat. Oke, dari Pati sendiri berapa masa kira-kira 500 masih tetap dengan statement yang awal? Ya kurang lebih ya sih. Kurang lebih 500 ya? Belum dengan ditambah dengan yang lainnya ya? Dari sekitar Jabodetabek. Oke.